Teman-teman, hari ini coba kita bahas teks editorial. Teks editorial adalah opini yang disampaikan oleh redaksi kepada khalayak. Nah, opini itu sendiri, adalah pendapat yang disampaikan oleh redaksi. Redaksi di sini adalah sebuah komunitas media, baik itu elektronik maupun cetak, yang contohnya Tempo atau Kompas. Jadi redaksi yang dimaksud dengan redaksi itu adalah komunitas media, entah itu Tempo atau Kompas. Nah, fungsinya untuk menyaring berita-berita. Oke, jadi syarat orang beropini di teks editorial itu yang pertama, satu, viral. Yang pertama viral, yang kedua baru, yang ketiga hajat hidup. Nah, syarat sebuah tim redaksi itu menyampaikan opininya itu ada 3 syarat. Yang pertama baru. Jadi berita yang baru, contoh demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di gedung DPR itu baru dan itu viral. Oke, dan ini syarat yang ketiga harus menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentu ini menyangkut hajat hidup orang banyak karena contoh gaji DPR ratusan juta, kerjanya apa coba? Oke, nah sementara beberapa sektor kerjaan lain yang lebih produktif gajinya segitu-gitu aja. Artinya ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, nah jadi untuk apa, pertanyaan, untuk apa media menyampaikan itu? Supaya untuk mengimbangi bahwa sekarang itu kan semua orang bisa beropini. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah kalau opini yang disampaikan itu benar. Tetapi kalau opini itu menyesatkan, makanya hadirnya media itu untuk mengimbangi. Oke, untuk mengimbangi. Pak Martin, sekarang cara kita menulisnya seperti apa? Cara kita menulisnya ada 3. Kita masuk ke struktur. Yang pertama, tesis. Oke, tesis itu pengenalan awal terbagi menjadi 2. Pertama, kronologis. Terus yang kedua, keberpihakan. Maksud dari kronologis itu seperti ini. Misalnya kita sudah sepakat bahwa demonstrasi menentang kenaikan gaji DPR. Maka kronologis itu contohnya seperti begini. Pukul 6.30 massa berkumpul di Patung Kuda. Nah, setelah itu pukul 7 semua bergerak menuju Monas, melewati Patung Kuda. Oke, itu namanya kronologis. Jadi kalian ceritakan awal sampai di TKP. Lalu yang dimaksudkan dengan keberpihakan di sini, sampaikan opinimu bahwa DPR gajinya naik itu bagus atau tidak. Kalau tidak bagus, kenapa? Bagus, kenapa? Contoh, naiknya gaji DPR itu membuat masyarakat semakin tersakiti. Kenapa? Mereka setiap hari berbicara, tidak ada apapun yang bisa dihasilkan. Tapi coba lihat kesehatan guru atau misalnya petugas kebersihan yang ada di jalan, mereka lebih membutuhkan. Nah, ketika kalian sudah menyampaikan seperti itu, sudah menyalahkan DPR, maka masuk ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua namanya argumentasi. Argumentasi itu kalian sampaikan, oke, bukti-bukti yang mendukung kalau kenaikan gaji DPR itu merusak hati nurani rakyat. Jadi kalian cari berbagai sumber yang mendukung pernyataan kalian di atas. Oke, anak-anak paham? Jadi cari sumber kredibel yang mendukung argumentasi bahwa kenaikan gaji DPR itu merusak citra, merusak hati nurani rakyat kecil. Dan terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sampaikan diambil dari tesis dan argumentasi.
Oke, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, kalian cukup langkah yang pertama, tentukan berita yang viral, baru dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Setelah itu membuat judul, lalu cukup membuat dalam bentuk 3 paragraf. Paragraf pertama tesis, isinya kronologis dan keberpihakan. Paragraf kedua itu isinya argumentasi, maksudnya bukti-bukti yang mendukung kenapa kalian salahkan objek tersebut. Dan yang ketiga terakhir itu kesimpulan, intisari dari tesis dan argumentasi. Terima kasih teman-teman, semoga bisa memahami. Kalau memang mengalami kendala silakan sampaikan di bawah. Terima kasih, Tuhan berkati.